jangan mengedepankan amal yang kita lakukan. Karena ada seseorang yang beramal seolah-olah amalan surga, tapi ternyata Allah nggak ridho. Allah nggak ridho. Kenapa? Okay. Kenapa? Ya karena mungkin niatnya bukan karena cinta sama Allah nggak sih? Karena ada keikhlasan yang tidak tulus dari apa yang dia lakukan. Tapi ada seseorang yang mohon maaf mungkin beramalnya beramal neraka kelihatannya, tapi ternyata dia bisa masuk surga. Kok bisa Ustadz? Karena di ujung kehidupannya dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia memperbaiki hidup, Allah ridho dengan rasa sayangnya, sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga. Baik pemirsa, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik Ahilman. Ini terkait ridho dengan ketentuan Allah. Masya Allah. Kata-kata ridho dengan ketentuan Allah itu dalam ya maknanya ya. Dan ternyata juga prosesnya nggak semudah yang diucapkan juga ya. Nanti kita akan elaborasi. Ridho dengan ketentuan Allah. Bahasanya itu kan yang sering kita dengar adalah kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, Allah tuh juga akan ridho dengan kita. Nah, tapi mendefinisikan ridho itu banyak orang yang mungkin masih bingung. Apakah ridho sama dengan ikhlas? Apakah ridho sama dengan sabar? Atau bagaimana? Sebenarnya ridho itu kalau kita bedah sendiri, apa maknanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pagi ini adalah belajar ridho dengan ketentuan Allah. Kenapa Ahilman kasih kalimat belajar? Karena memang yang namanya sikap ridho itu nggak bisa datang begitu saja. Nggak bisa juga kita keadaannya sama. Boleh jadi ada konteks kita bisa ridho, tapi juga kadang ridhonya hilang, kemudian kita butuh cas lagi agar bisa ridho lagi. Maka saya menyebutnya belajar ridho dengan ketentuan Allah. Pertanyaannya, apa itu ridho? Ridho itu artinya menerima. Menerima apa Ustadz? Menerima segala apa yang Allah takdirkan untuk kita. Itu namanya ridho. Menerima segala apa yang Allah berikan untuk kita, itu namanya ridho. Menerima segala ketentuan yang Allah tentukan untuk kita, itu namanya ridho. Dan betul tadi kata Babila, ternyata kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, kita harus belajar ridho dengan ketentuan Allah. Karena tidak mungkin orang bisa mendapatkan ridho Allah kalau dia nggak belajar ridho dengan ketentuan Allah. Maka dalam satu keterangan disebutkan inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya pengorbanan, beratnya perjuangan, beratnya ketentuan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai suatu kaum, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah akan segerakan ujian kepada hamba tersebut. Apa sikapnya? Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah pun benci kepadanya. Berarti pada konteks ini, sebagai seorang hamba kita harus belajar ridho dengan segala apa yang Allah berikan. Maka dalam sebuah doa, sebagai bentuk deklarasi kita sering baca tuh, raditu billah. Kan gitu ya. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billah, ya Allah, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Aku ridho terima Nabi Muhammad sebagai utusan. Aku ridho sebagai Islam sebagai agamaku. Jadi ridho kepada Allah, itu pada bab ridhonya kita. Nanti kalau kita ridho dengan Allah, berarti kita pun ridho dengan takdirnya Allah, rizkinya Allah, takdirnya Allah, ketentuannya Allah, semua. Tapi semua berangkat dari yang pertama, raditu billahi rabbah. Jadi kita ridho Allah sebenarnya. Jadi ridho tuh nggak boleh pilih-pilih ya. Nggak boleh pilih-pilih. Jadi semua aspek dalam kehidupan kita itu kita harus ridho. Iya. Aduh kok aku gini, tetanggaku begitu. Nah, kok suamiku begini, suami tetanggaku begitu gitu. Itu nggak ridho namanya. Itu next stepnya ketika kita nggak ridho. Jadi saat kita belum bisa ridho dengan ketentuan, ujungnya membandingkan dengan yang lain. Nanti sifat buruknya iri, dengki, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi efek kalau kita nggak mau belajar ridho tadi, hasad keluarnya. Hasad keluarnya. Oh, jadi ridho itu sebenarnya adalah fondasi sikap pertama seorang hamba. Maka di surat Al-A'raf ayat 172 kalau tidak salah, setiap manusia itu dulu ketika dia berada di alam ruh, sebelum Allah hembuskan ruh kepada dirinya, itu ada percakapan antara kita dengan Allah. Apa percakapannya? Alastu birabbikum. Apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhan kamu sekalian? Dulu kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Tentu ya Allah, bala, tentu ya Allah, syahidna.
kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami sekalian. Maka ruh dihembuskan ke kita. Setelah itu kita tinggal di alam rahim. Dibentuklah kita dari segumpal darah jadi segumpal daging, jadi segumpal badan, terbentuklah sampai 9 bulan kandungan baru dilahirkan masuk alam dunia. Nah, alam dunia ini sebenarnya adalah bukti. Apakah pengakuan kita waktu di alam ruh itu benar gak? Kan kamu dulu bilang waktu di alam ruh, kalau kamu ridho Tuhanmu adalah Allah, kamu ridho kamu adalah hambaku, kata Allah, maka aku tentukan semua yang ada di dunia agar aku mengukur hatimu ridho dengan Allah atau tidak. Maka di antara arkanul iman, rukun iman ada kan? Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada segala janji dan ketentuan yang Allah takdirkan. Oke. Jadi itu juga refleksi dari ridho tadi ya. Ridho harus jadi fondasi kita sebagai hamba. Jadi kalau kita mengaku hamba, tapi kalau kemudian kita tadi masih sibuk dengan memperbandingkan hidup kita dengan orang lain, ada yang salah dalam fondasi keimanan kita. Gitu. Makanya dalam hidup itu, kadang kita tidak harus mengerti apa yang terjadi. Cukup menerima apa saja yang Allah berikan untuk kita. Kan kita kadang-kadang levelnya suka langsung nanya ya, kok begini, kok begini, kenapa kok begini. Apa misalnya. Padahal Allah sangat suka kalau ada seorang hamba yang, kamu hambaku. Kamu belajar itu dulu, nerima apa yang aku tatikan. Baru nanti aku berikan ilham kamu untuk mendapatkan hikmah dari setiap kejadian gitu. Jadi kita tuh kadang-kadang suka langsung loncat gitu. Belum nerima, tapi udah kita langsung bertanya gitu. Padahal tidak semua harus kita mengerti. Tapi semua harus kita terima dalam hidup. Masya Allah. Dan tapi ya, maksudnya terima. Betul ya, belajar itu kan ada suka dukanya, ada pahit manisnya gitu ya. Nggak langsung ujuk-ujuk, ya Allah aku ridho, udah enak aja gitu tuh enggak kan gitu loh. Jadi menyikapi sesuatu yang nggak enak hati, kegelisahan, ketidaknyamanan karena ketentuan Allah yang dikasih ke kita itu harus gimana dulu sebelum kita tuh bisa mencapai ridho. Makanya nanti nama sikapnya ridho, nanti belajarnya husnuzon sama Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Jadi memang berat orang bisa ridho dengan ketentuan Allah kalau dia nggak prasangka baik ke Allah. Nah itu. Karena yang terjadi kan faktanya nggak baik kan. Jadi bagaimana mungkin dia bisa ridho, sedangkan yang terjadi itu nggak baik gitu. Ya justru kalau kita ridho dengan hanya yang baik-baik aja mah, atau itu mah gampang. Dan memang ya udah ya. Memang gitu. udah sesuai maunya kita. Dan pertanyaan yang paling menarik, bagaimana kita bisa tetap ridho walaupun yang dikasih mungkin nggak sesuai dengan maunya kita. Nggak sesuai ekspektasi. Nah maka sikapnya adalah husnuzon, prasangka baik. Nah gimana caranya? Bagaimana prosesnya nanti kita bahas. Jadi gimana caranya supaya kita tetap bisa berprasangka baik, husnuzon pada Allah? Iya, caranya adalah berarti kita harus tempatkan semua yang baik-baik itu pada kehendak Allah. Jadi kalau kita bicara ketentuan Allah, harusnya yang terbersit adalah semua yang baik-baik. Misal, kita pakai jawaban Quran aja ya. Yang pertama, kita harus yakin bahwa yang Allah tentukan untuk kita pasti baik. Sedangkan yang kita inginkan belum tentu baik. Surat Al-Baqarah ayat 216. Itu ayatnya kira-kira begini bunyinya. Boleh jadi yang kamu anggap buruk itu baik dalam pandangan Allah. Dan boleh jadi yang kamu anggap buruk itu baik dalam pandangan Allah. Itu ayat obat ya kalau kita lagi pusing. Itu tuh wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Jadi yakin semua yang Allah tentukan itu pasti yang terbaik. Yang kita mau belum tentu yang terbaik. Nah, ini harus dalam dulu nih. Harus dalam, betul. Harus ditanamkan dulu. Yakin nggak kita dalam memahami itu? Dan dalam hati ya. Yang kedua, yakin bahwa apa yang Allah berikan untuk kita sesuai dengan ukuran kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Al-Baqarah 286. Allah tidak akan mungkin membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Berarti kalimatnya, kenapa Allah menakdirkan ketentuan ini untukku? Karena Allah tahu kita bisa mengatasinya. Kenapa nggak yang lain? Yang lain mungkin nggak bisa. Makanya Allah pilih kamu untuk bisa menerima itu. Kenapa enggak gitu ya? Jadi ya pasti insya Allah kita bisa. Dalam tuh, bab itu tuh. Oke, ya Allah, Engkau aja yakin sama aku, kenapa aku nggak yakin sama yang Engkau berikan untuk aku gitu. Kadang-kadang tuh kita suka underestimate, meremehkan kemampuan diri ya. Nah maka dalam konteks itu kita harus yakin. Makanya kita itu percaya diri bukan karena kita punya kemampuan, tapi kita percaya diri karena Allah bersama dengan kita itu. Betul. Karena Allah bantu kita, karena Allah nolong kita. Allah nggak akan meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Nah yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Maka sesungguhnya bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Satu kesulitan ada banyak kemudahan. Karena itu Kita kalimatnya fokusnya pada kesulitannya gitu loh. Jadi kan kalimatnya fa inna ma'al usri yusra. Inna usri yusra gitu kan. Jadi yang satu sifatnya ma'rifat, satu nakirah. Ma'rifat itu bentuknya satu khusus, nakirah itu umum. Jadi cara memahaminya bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Aduh. Nah, yang harus kita baca sebenarnya bukan kesulitannya, tapi ada banyak kemudahannya. Berarti sebenarnya kalau Allah nitipin kesulitan untuk kita yang jumlahnya satu, Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan yang jumlahnya lebih banyak untuk kita. Kadang-kadang berarti ketidakpekaan kita atau ketidakmampuan kita untuk melihat tadi, misalnya kemudahan-kemudahan yang banyak tadi itu berarti ada yang salah mungkin. Itu dari mana mulainya? Ketidakridhoan kita menerima ketentuan Allah. Ujungnya kita hanya fokus pada satu kesulitannya, mengabaikan banyak kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Ya Allah, betul. Itu dua kali loh. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu ibarat ini tuh penguatan ya. Kalau dua kali itu artinya udahlah sebenarnya dengan adanya kesulitan ini aku sertakan kemudahan. Jadi kemudiannya double-double ya. Double-double. Dan itu berkali-kali Allah ingatkan. Hambaku, engkau sulit. Allah tahu nggak? Tahu. Tahu lah. Engkau ngerasa berat. Allah tahu nggak? Tahu. Allah tahu apa yang kamu nggak tahu. Kamu yang merasa sok tahu dengan kamu aja itu nggak ada yang nggak tahu 1 jam ke depan akan jadi seperti apa. Terus kenapa harus merasa sok tahu dengan apa yang kamu nggak tahu? Termasuk dengan apa yang Allah hadirkan untuk kita, ada ketentuannya. Bukannya kita percaya Allah lebih tahu tentang kita? Kenapa kita suka merasa sok tahu dengan semua ketentuan Allah? Padahal barangkali Allah sudah menyiapkan kebaikan untukmu saat kamu ridho dengan segala ketentuan Allah. Ridho tuh sebenarnya ridho tuh salah satu kunci juga hidup tuh jadi jauh lebih tenang, lempeng gitu ya. Karena maksudnya gini, hakikat kehidupan kan pada akhirnya kita berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain ya. Betul. Maksudnya bukan berarti hidup aku akan terus-terusan enak nih, tidak gitu. Makanya a'zamul ibadah yang paling tinggi itu ridho dengan ketentuan Allah. Betul. Mbak Mila bisa sholat, kenapa? Karena ridho, ini perintah Allah. Iya gak sih? Mbak Mila kita bisa puasa Ramadan, kenapa? Ya Allah yang perintahkan. Allah yang perintahkan, hamba ridho. Dan aku kan hamba yang cuma ngikut ya. Maka hamba itu kan tugasnya hanya sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat, kami jalankan ya Allah. Kan itu yang sering Ahilman sampaikan. Kenapa Mbak Mila, saya di rumah tangga misalnya, kita bisa nerima apa yang kemudian Allah hadirkan dari pasangan kita. Ya karena perintah Allah. Mungkin kalau Allah yang gak minta saya jadi seorang suami yang baik juga mungkin akan beralasan kan? Iya. Manusia kan tempatnya cari alasan ya. Coba, ini case-nya yang agak-agak realistis ya. Saya yang kerja, saya yang capek. Kemudian saya kasih ke istri saya. Iya. Logika bermainnya, ngapain? Bahasanya saya yang capek. Iya, saya yang capek, saya montang-panting, kenapa saya kasih? Tapi kenapa kita bisa ikhlas itu, bisa, ya udah, bunda dipakai ya, nanti ini. Kenapa bisa begitu? Ya Allah yang perintahkan. Karena Allah yang perintahkan. Hamba belajar ridho denganmu ya Allah. Walaupun kadang-kadang pada konteksnya, ada sebagian yang mungkin merasa bahwa aku sudah berbuat baik buat pasanganku, tapi aku gak mendapatkan kebaikan daripada pasanganku. Dia menghinaku, dia ngeluh sama aku, dia masih belum bisa melayani aku dengan baik. Apa kita harus membalasnya? Tidak. Karena selama ini kita berbuat sesuatu atas dasar ridho kepada Allah. Agar nanti ketika kebaikan kita berikan, Allah akan balas dengan kebaikan itu. Maka ada rumus bagus sekali. Kalau kita sudah berbuat baik karena Allah, maka jangan hentikan kebaikan kita karena ucapan manusia. Jangan hentikan ucapan kita, perilaku kebaikan kita karena penilaian manusia. Karena semua kebaikannya diukur atas dasar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kalau misalnya kita sudah ridho ya dengan ketentuan Allah, Allah itu ya mungkin bahasa Allah juga akan ridho, tapi bahasa lainnya itu Allah akan cinta banget ya sama kita ya. Betul. Makanya bahasa lainnya Allah itu Allah cinta sama kita, Allah sayang sama kita, Allah berikan pahala sama kita, Allah hadiahkan surga sama kita. Maka waridwanullahi akbar. Jadi ridho Allah itu lebih besar daripada apapun. Bahkan daripada surga sekalipun. Karena orang tidak mungkin masuk surga kalau Allah nggak ridho. Iya betul. Makanya izin ya, jangan mengedepankan amal yang kita lakukan. Karena ada seseorang yang beramal seolah-olah amalan surga, tapi ternyata Allah nggak ridho. Allah nggak ridho. Kenapa? Ya karena mungkin niatnya bukan karena cinta sama Allah nggak sih? Karena ada keikhlasan yang tidak tulus dari apa yang dia lakukan. Tapi ada seseorang yang mohon maaf mungkin beramalnya beramal neraka kelihatannya. Tapi ternyata dia bisa masuk surga. Kok bisa Ustaz? Karena di ujung kehidupannya dia bertobat kepada Allah, kemudian dia memperbaiki hidup, Allah ridho dengan rasa sayangnya, sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka saya kemarin baca satu kitab, isinya bagus sekali. Gini. Boleh. Ini Masya Allah ini. Jadi
Kalau seandainya tidak ada manusia yang berbuat dosa, maka Allah akan matikan manusia itu. Oke. Dan Allah akan hidupkan manusia yang baru. Boleh jadi Allah izinkan berbuat dosa. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Karena Allah ingin tunjukkan kepada hambanya tentang maha pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, dahsyat. Betul. Itu saya baca itu. Jadi kita tuh punya potensi tergelincir. Iya. Kita tuh punya potensi salah. Manusia. Tapi kenapa ya? Padahal ya Allah, hamba tuh nggak mau berbuat salah. Hamba tuh nggak mau. Hamba tahu ini salah. Tapi kok bisa ya hamba terpleset gitu. Oh, kalau baca itu, ya Allah mengizinkan kamu kemarin berbuat dosa agar kamu bertobat segera sama Allah. Sekaligus Allah nunjukin kalau aku maha pengampun. Dosamu banyak, iya, tapi ampunanku lebih banyak dibanding dosa-dosa kamu. Itu bentuk cinta. Ridhonya Allah tuh melebihi segalanya. Masya Allah. Maka sekarang ada bahasa begini ya. Ternyata Allah itu lebih mencintai tangisannya orang yang banyak dosa kemudian bertobat daripada tertawanya orang soleh ketika berbuat kebaikan. Masya Allah, dalam banget. Dalam banget. Iya sih, karena kalau udah tobat tuh ya dan kita tulus minta ampun waduh, itu rasanya emang penghambaan kita di level yang tertinggi. Betul. Ya. Oke. Makanya kita belajar hari ini untuk menjemput ridhonya Allah aja. Artinya kita juga harus kenal Rob kita tuh seperti apa kan sifatnya. Karena kalau kita nggak kenal, boro-boro bisa ridho ya. Bisa memahami bahwa yang Allah kasih ini baik ke kita aja, mungkin kita bisa belum sampai di level itu kan. Iya, makanya di antara bentuk tauhid ya yang harus kita hadirkan adalah asma wa sifat itu. Kita bisa mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Sampai kemudian kita nanti bisa benar-benar in charge gitu ya, untuk merasakan dalam hati kebaikan Allah, kemahabesaran Allah, kemaha pengasih dan kemaha penyayangannya Allah sama kita. Nah kalau itu ditanamkan di hati kita, kita akan belajar terus berprasangka baik ke Allah gitu. Sampai pada akhirnya kita ridho dengan ketentuan Allah. Maka penting sekali untuk mengenal Allah dalam hidup kita. Betul. Nah bicara soal ridho, artinya berarti sekarang tuh sebenarnya tujuan goals kita hidup tuh juga sebenarnya juga mencari ridho Allah kan. Betul. Jadi kalau misalnya kita melakukan amal soleh atau apa, doanya ya mudah-mudahan Allah ridho ya dengan segala daya upaya yang kita lakukan. Ya. Semoga Allah menerima ya. Sebagaimana hamba ridho dengan menjalankan ini, ya Allah. Semoga engkau pun juga ridho dengan apa yang hamba berikan ini gitu. Masya Allah. Ya kan? Ya kita kalau bicara kualitas, ya mohon maaf ya, ibadah kita mungkin ketakarlah sebagaimana kualitasnya, tapi kan kita yakin Allah tuh maha ridho juga. Allah bisa nerima juga apa yang kita bisa berikan. Maka sebagai seorang hamba ya kita tugasnya hanya dua kan. Satu khalifah, dua sebagai ibadah. Khalifah itu adalah kepanjangan tangannya Tuhan di muka bumi untuk bisa menjaga, memanfaatkan dengan baik. Yang kedua ibad, hambanya Allah yang tugasnya hanyalah taat, ya, tunduk patuh terhadap segala perintah Allah. Maka semoga segala keriduan yang kita punya dalam hidup untuk melakukan apa yang Allah minta, meninggalkan apa yang Allah tidak suka, semoga itu juga mengantarkan Allah ridho dengan kita. Masya Allah. Dan memang harus mulai belajar dari situ. Jadi kalau kita udah ridho sama Allah, berarti semua apapun yang nanti Allah takdirkan untuk kita, ya kita pun juga akan ridho dengan itu semua. Berarti kalau kita sudah bisa menggenggam ridho ya dalam hati. Itu berarti ya sudahlah ya, tenang aja langkah kita tuh kayaknya ya udah apa yang Allah kasih kita terima. Betul. Ini bentuk Allah sayang, Allah nggak akan zalim sama kita, segala macam respon baik yang kita keluarkan ini akan Allah ganjar dengan pahala. Jadi semua yang baik gitu ya. Iya. Aduh, itu ya, dan biasa, itu kan semakin menguatkan kita bahwa hidup bukan hanya di sini kan. Betul, jadi kenapa manusia bisa ridho segitunya? Karena dia paham bahwa hidupnya nggak berakhir di sini gitu. Ya. Ternyata apa yang dia tanam di dunia itu nanti akan ketemu panennya ya di akhirat gitu. Nah, maka dunia ini hanyalah perjalanan gitu. Jadi kalau kata guru saya begini, jangan membangun istana di atas jembatan. Tapi bangunlah istana setelah kamu melewati jembatan itu. Gitu. Jadi dunia ini ibaratnya jembatan gitu. Ya. Kamu jangan bangun istana gede-gede di sini terhancur juga gitu. Itu dilewati juga gitu. Tapi kamu bangunlah nanti istana di sana dengan menyiapkan bekalnya dari sini, besinya, semennya, batu batanya, tanahnya. Nanti kita bangun di sana. Nah, sifat ridho dengan segala jembatan-jembatan inilah nanti kita akan bisa mengantarkan surganya Allah itu. Betul. Aduh, memang harus kita pupuk dan kita belajar ya. Kita belajar. Nggak akan bisa langsung instan, tapi proses pembelajaran Allah itu akan melihat kok ya. Usaha yang kita lakukan untuk bisa mengejar ridho itu ya. Makanya ini bagus kalimatnya. Kalau kita lagi ngerasa berat dengan segala masalah yang datang, belajar menerima dulu aja. Karena pada akhirnya segala yang kamu takutkan kemarin pun juga selesai juga. Apa yang kamu merasa berat kemarin pun juga selesai juga. Iya enggak? Maka sama jika hari ini kamu dapat masalah yang berat, pada akhirnya akan selesai juga. Sebagaimana Allah menyelesaikan semua masalahmu yang berat di waktu-waktu kemarin. Jangan sampai putus asa dengan segala apa yang Allah tentukan untuk kita sekarang.
nerima, ridho, perbaiki hubungannya sama Allah, nanti biarkan cara Allah yang mengendalikannya. Maka ada istilah, kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Berusaha yang tulus, biar nanti Allah yang uruskan. Oh, Masya Allah. Aduh, bagus ya. Nanti kayaknya kata-kata mutiaranya, quote-quote-nya ini bisa dibukukan ya. Amin, amin, insya Allah. Yang juga menarik berkaitan dengan ridho ini, kita familiar dengan ungkapan bahwa ridho Allah itu ada di ridho orang tua juga. Nah, kaitannya ini bagaimana nih? Iya, jadi kan itu kepanjangan tangannya. Istilahnya, kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, berarti kan lakukan apa yang Allah suka lah ya. Nah, salah satunya adalah Allah minta sama kita seorang anak berbakti ke orang tua. Maka wajar kalau Allah meletakkan surganya pada orang tua kita. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Karena kebaikan kita sama orang tua itu disukai oleh siapa? Oleh Allah. Maka bukan hanya itu Mbak Mila. Sebenarnya Allah itu menitipkan ridhonya kepada manusia itu pada 3 hal. Pada 3 hal. 3 orang. Satu, ridhonya anak kepada orang tua. Ridhonya istri tergantung ridhonya suami. Ridhonya murid tergantung ridhonya guru. Jadi itu kan orang-orang yang Allah pilih. Ketika kita berbuat baik kepada orang-orang itu berarti kita sudah menjalankan kebaikan kita kepada Allah dan kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kayak orang tua kita nggak bisa milih orang tua kita siapa? Iya, nggak bisa. Oke. Kayak anak, kayak suami. Kan barangkali banyak di antara kita yang merasa bahwa kenapa aku ditakdirkan pada bab ini? Makanya jodoh itu ketentuan Allah yang kita ikhtiarkan. Jadi kita bisa kejar itu, tapi kan yang menentukan Allah. Karena ada orang yang dekatnya lama nggak jadi kan. Jagain jodoh orang lain. Ya, ada yang baru kenal kemarin jadi. Jadi misterinya tuh luar biasa. Allah yang tahu. Sama kayak guru dengan murid gitu. Ya kan kita juga nggak bisa milih dalam artian bahwa ini ilmu mana yang masuk, seperti apa yang diterima. Maka cara kita adab kepada guru itu penting. Dan ingat, untuk semua murid, keberkahan ilmu itu bukan hanya ada pada ilmunya, tapi keberkahan ilmu itu juga ada pada gurunya. Seperti apa engkau memuliakan gurumu, maka seperti itu juga ilmu memuliakan hidupmu. Maka sekarang izin Mbak Bila, kalau kita menemukan izinnya, ada teman kita yang ngerasa bahwa waktu di kuliah tuh kayaknya pintar banget, hebat banget gitu. Tapi dalam konteks kehidupannya kok kayaknya tidak berpihak gitu kebaikan-kebaikan. Cek, barangkali ada sikapmu kepada gurumu yang waktu itu menjadikan ilmumu tidak mendatangkan kemuliaan dalam hidupmu. Tapi ada orang yang mohon maaf ya, waktu dulu kelihatannya mungkin biasa aja, nggak menonjol juga. Nggak menonjol juga, tapi kok sekarang jadi seseorang yang luar biasa. Boleh jadi ada doa gurumu yang mengantarkan kemuliaan untuk dirimu. Masya Allah. Makanya kalau ketemu guru, minta doa. Iya. Sekarang malah lain minta foto. Gitu ya, betul. Minta doa ya. Jadi kalau ketemu guru tuh banyakin doanya. Jadi gitu. Doain ya Ustaz. Itu sumber keridhaan Allah loh. Dia minta foto bonusnya lah. Masya Allah. Jadi kangen ya guru-guru ya, dengan guru-guru kita ya. Mudah-mudahan Allah jaga guru-guru kita ya. Mudah-mudahan juga ridho guru-guru kita kepada kita, sehingga kita juga lebih mudah ya dalam menjalani kehidupan ini. Masya Allah.